Salam olahraga. Oke bro, selamat datang di channel saya, Gianino, channel yang tentang hobi dan olahraga. Oke bro, dalam video kali ini saya akan membuat cara atau tips merawat bagian sensitif di sepeda lipat. Jadi kalau menurut saya ada 4 bagian yang perlu kita rawat karena sangat sensitif. Yang pertama itu rantai sepeda lipat, chainring maupun sprocket. Ini perlu kita rawat bro ya, karena sering kita buat goes, kita melakukan pergantian gigi, jadi nanti akan rawan aus, jadi perlu kita rawat. Caranya gimana? Ikuti terus videonya bro ya. Yang kedua itu bagian lipatan bro, ini nggak pernah kita jamah, tapi ini perlu kita rawat bro ya. Kalau nggak nanti ini akan semakin keras dan juga akan semakin oblak, jadi perlu kita rawat. Berikutnya di bagian seat post. Nah, seat post ini juga sering kita naik turunkan untuk kenyamanan goes. Jadi ini kalau sudah lipat yang baru kita beli, biasanya dalamnya itu steel, jadi ini perlu kita rawat biar nggak lecet dan tetap enak buat dinaik turunkan bro ya. Kalau punya saya udah saya ganti pakai yang plastik, jadi mengurangi lecet. Yang bagian berikutnya di lipatan depan sudah lipat bro ya, sama, jadi di bagian lipatan itu perlu kita rawat. Cara merawatnya nanti ikuti terus videonya sampai habis bro ya. Oke. Untuk tools yang kita gunakan cukup simpel. Yang pertama kita bisa menggunakan kain, jadi sebelum kita melakukan perawatan kita bersihkan dulu pakai kain. Nanti kita bersihkan. Nah, namun ini udah saya bersihkan bro ya. Terus berikutnya itu ada sikat gigi bekas atau pakai kuas boleh. Berikutnya pakai chain loop atau pakai pelumas, jadi nanti kita buat melumas di rantai ataupun buat seat post bro ya. Pakai merek apa aja bebas. Oke, yang pertama kita cara merawat rantai bro ya. Jadi di video saya sebelumnya saya udah pernah membuat cara merawat rantai agar tetap maksimal dan tetap awet bro ya. Yang pertama kita bersihkan dulu. Jadi setiap kita melakukan atau sebelum melakukan pelumasan kita bersihkan dulu. Di setiap rantai ini kita bersihkan sampai bersih. Jadi biar nggak ada debu-debu ataupun kotoran bro ya. Kita bersihkan semuanya, termasuk gigi sprocket bro, itu tetap harus kita bersihkan. Jadi biar nanti ketika kita pelumasan itu debunya nggak mengendap atau nggak menempel di sprocket maupun rantai, jadi rantai tetap optimal. Jadi sayang banget kita punya sepeda nggak dirawat, nanti ketika rusak itu lebih mahal daripada kita merawatnya bro. Merawat lebih murah daripada kita memperbaiki. Oke, setelah selesai kira-kira dibersihkan seperti itu, tinggal kita olesi dengan pelumas bro ya. Kalau saya pakai yang spray biar nggak tumpah kemana-mana. Lebih seperti itu bro. Oke. Kurang lebih seperti itu bro ya, jadi makin jangkrik bro ya. Oke, setelah itu bagian berikutnya itu di seat post ini bro. Seat post ini rawan kita naik turunkan juga seperti ini. Kalau kita nggak berikan pelumas itu lama-lama akan apa bro ya, akan keset, akhirnya nanti seat post ini akan lecet, jadi sayang. Jadi ini juga perlu kita kasih pelumas, apalagi teman-teman yang ring sleeve-nya ini masih pakai steel. Jadi kalau kita beli sepeda lipat, ring di dalamnya itu steel bro ya. Jadi biar tetap awet kita pakai pelumas saja. Kalau ini saya udah ganti pakai plastik, jadi lebih mengurangi resiko lecet. Itu tinggal kita tarik ke atas gini, nah seperti ini bro ya. Tinggal kita semprotkan aja pelumasnya ini sampai kedua sisinya semua. Oke, setelah itu tinggal kita turunkan seperti biasa, dinaik turunkan seperti ini bro ya. Oke, cukup seperti itu. Selesai bro ya untuk seat post. Sekarang kita beralih ke
kunci lipatan bro. Kunci lipatan ini rawan bro ya, jadi sering oblak. Ini pertama kita buka dulu. Sebentar bro ya. Oke bro, bagian berikutnya itu di bagian folding atau lipatan sudah lipat. Jadi ini saya sesuaikan dulu posisinya, kan tadi cukup sulit merubah posisi sambil megang kamera bro ya. Itu ternyata sama, tinggal kita bersihkan dulu pakai sikat atau kuas di bagian-bagian yang terkena debu bro ya. Karena kalau ini lipatan kita nggak bersihkan, itu lama-kelamaan itu nanti akan keset bro ya, atau gimana ya, kalau bukanya nanti akan semakin keras. Jadi perlu kita bersihkan di bagian sisi yang terkena debu ini, karena kena hujan, kena debu, jadi kotor bro ya. Nah kalau nggak juga dibersihkan, selain bikin keras, itu juga nanti bikin aus, lama-lama sih jadi oblak bro lipatannya ini lama-lama udah jadi oblak. Setelah kira-kira bersih, tinggal kita semprot pakai pelumas di bagian penguncinya ini, terus kita gerak-gerakkan seperti ini, semakin lancar bro ya. Perlu kita seperti ini kan. Dan setelah nanti kita bersihkan itu, jangan kita gunakan gouache ketika hujan bro ya, tunggu sampai kira-kira pelumasnya nanti kering. Oke, itu untuk cara merawat di lipatan sudah lipat. Oke bro. Oke bro, sekarang kita ke bagian selanjutnya, masih di bagian kunci lipatan. Sekarang kita ke bagian lipatan bagian depan sudah lipat bro ya. Itu kita buka dulu seperti ini. Nah kita buka seperti ini bro ya. Nah sama, nanti di depannya kita bersihkan dulu pakai kuas ataupun pakai sikat gigi yang bekas bro ya, jangan pakai yang baru bro, sayang. Oke, nah, kita bersihkan seperti ini bro ya. Kalau yang depan ini relatif lebih enggak terlalu rawan bro daripada yang bagian tengah ataupun bagian seat post. Oke, setelah dirasa cukup bersih, tinggal kita semprotkan sama bro. Nah ini kunciannya bro ya, nanti kita kasih pelumas di bagian kunciannya nih bro. Ini masih terlihat ada kotorannya, debunya. Oke, kita semprotkan aja pakai pelumas di bagian depan sini. Nah itu udah cukup bro ya, jangan banyak-banyak, nanti habis. Oke, cukup lancar bro ya. Jadi cukup simpel sebenarnya untuk beras sudah lipat itu. Yang penting kita sering merawatnya aja, kita sering bersihkan, kita sering kasih sering kita kasih pelumas, itu relatif akan lebih aman. Jadi seperti itu bro. Oke bro, jadi selesai treatmentnya. Jadi itu tadi tips atau cara merawat bagian sensitif sudah lipat. Itu kalau menurut saya ada 4 bagian. Yang pertama tadi rantai dan juga sprocket, berikutnya di bagian seat post ini, terus di bagian lipatan, dan juga lipatan bagian depan. Oke bro, itu tadi video tentang cara merawat bagian sensitif sudah lipat. Jika teman-teman ada kritik ataupun saran ataupun cara lain untuk merawat biar lebih baik, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih dan salam olahraga.